Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 107, Pria Jatuh Cinta. Ningxi sudah siap membayar sendiri pada awalnya, karena dia akan menganggapnya sebagai hadiah untuk si roti kecil. Dia tidak menyangka situasi memalukan seperti itu akan terjadi. Dia sangat menyukai pakaian itu, memikirkan sesuatu yang seharusnya menjadi milik roti kecil itu akan diberikan kepada seseorang seperti Ying Fanglin membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya, dia tetap mengeluarkan kartu hitam yang diberikan Lu Tingqiao untuk melunasi tagihannya. Begitu Ningxi mengeluarkan kartu itu, giliran asisten toko dan kedua wanita itu yang menatap kosong. Asisten toko itu cukup berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia mengenali kartu itu hanya dengan sekali pandang. Ying Fanglin dan Jin Xuanxuan belum pernah melihat yang asli, tetapi kaum sosialita tentu lebih menyadari hal-hal seperti ini. Mereka juga dapat mengenali bahwa itu adalah Raja Kartu, yang asli, kartu hitam tanpa batas yang hanya ada dalam jumlah terbatas di seluruh dunia. Ambang batas untuk kartu ini sangat tinggi, dan biaya tahunannya mengejutkan. Layanan yang bisa Anda dapatkan dengan kartu ini adalah yang terbaik di seluruh dunia. Karena belum diumumkan secara publik, Anda tidak dapat mengambil inisiatif untuk mengajukannya. Hanya 1% pemegang kartu platinum yang dipilih dan diundang untuk mengajukan kartu tersebut, jadi meskipun Anda punya uang, Anda belum tentu bisa mendapatkannya. Satu-satunya orang yang bisa mendapatkan kartu itu adalah pemimpin politik penting, multijutawan, atau orang-orang terkenal di masyarakat. Wajah Ying Fanglin menegang. Dia mendengus, itu tidak mungkin kartu palsu, kan? Nona, sebaiknya Anda memeriksanya dengan benar. Meskipun asisten toko itu pernah melihatnya sebelumnya, dia hanya pernah melihatnya sekali. Dia menerima kartu itu dengan hati-hati dan mulai mengoperasikan mesin kartu kredit. 10 detik kemudian, asisten toko itu langsung tersenyum lebar sambil membungkuk 90 derajat. Nona, sudah selesai. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Ningxi mengangguk, terima kasih. Ying Fanglin dan Jin Xuanxuan terpaku di tempat dengan linglung. Mereka saling memandang, lalu menatap Ningxi seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ningxi meraih tas dan bersiap untuk pergi. Sambil melihat kepergian Ningxi, Ying Fanglin menggertakkan giginya dan berkata dengan ekspresi jahat, mengapa dia bersikap begitu sombong, dia pastilah simpanan seorang pria tua yang kaya. Apakah dia pikir dia bisa menikah dengan pria kaya hanya dengan memberinya seorang putra? Benar sekali, dia pasti akan diganggu oleh istri sahnya suatu hari nanti. Jin Xuanxuan menimpali. Setelah meninggalkan bagian pakaian anak-anak, Ningxi melewati bagian pakaian pria sambil menuju ke bawah. Oh, sepertinya merek yang biasa dikenakan Lu Tingqiao ada tepat di depannya. Gayanya cocok untuk Lu Tingqiao secara keseluruhan. Dengan warna utama hitam, putih, dan abu-abu, gayanya terlihat angkuh namun terkendali. Setelah melihatnya sejenak, pandangannya beralih ke merek baru yang sedang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan kedua merek tersebut, merek yang lebih baru memiliki warna yang lebih cerah dan pakaiannya dirancang dengan gaya yang lebih mudah. Ningxi mengusap dagunya, tiba-tiba berpikir untuk membeli pakaian untuk Lu Tingqiao juga. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita. Seorang wanita adalah makhluk yang awalnya hanya berencana untuk membeli sepasang sepatu, tetapi akhirnya akan membeli pakaian, tas, dan aksesori yang sesuai dengan sepatu tersebut. Setelah membeli sesuatu untuk roti kecil itu, dia tidak dapat menahan keinginan untuk membantu Lu Tingqiao mengubah sedikit gayanya. Setelah ragu-ragu selama 3 menit, Ningxi membuat keputusan, dia akan membelinya. Jadi, dia masuk ke toko dan langsung membeli setelan pada manekin yang warnanya biru safir sama persis dengan yang dibelinya untuk Little Treasure. Pada saat yang sama, di kantor CEO Lu Corporation, Lu Tingqiao sedang mendengarkan laporan Lu Jingli ketika teleponnya berdering dengan 2 notifikasi. Ketika dia membukanya, ternyata itu adalah pesan dari bank yang memberitahukan dia tentang pengeluaran yang dilakukan dengan kartunya. Ningxi telah menggunakan kartunya. Senyum puas muncul di wajah Lu Tingqiao yang serius dan acuh tak acuh. Lu Jingli berkata dengan percaya diri setelah melihat ekspresi saudara laki-lakinya yang tersayang, apakah ini pesan dari kakak ipar? Lu Tingqiao, tidak. Bukan. Aneh sekali. Lu Jingli segera mencondongkan tubuhnya ke atas meja dan mendekat untuk melihat. Bukankah itu hanya pesan dari bank? Itu bahkan pemberitahuan pengeluaran, bukan pemberitahuan pendapatan. Apakah dia perlu memasang ekspresi bahagia seperti itu? Cek-cek, lelaki yang sedang jatuh cinta terkadang benar-benar sulit dimengerti.